Kita ke pertanyaan tadi Ustaz yang sempat gantung tadi Ustaz, bagaimana hukumnya rukuk dan sujud ketika salam dengan guru Ustaz dengan alasan menghormati? Iya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila kami bertemu dengan teman kami, bolehkah kami itu mencium kakinya ataupun memeluknya? Kata Nabi tidak. Ya. Apakah kami itu boleh bersalaman? Ya, kata Nabi memang bersalaman. Artinya hanya sekedar bersalaman. Nah, sekarang banyak tradisi di antara kaum muslimin, ya ketika dia salaman dengan cara membungkukkan badannya atau sungkeman. Ataupun dengan cara ya lebih parah lagi dia sampai sujud kepada tuan gurunya, kepada tuan syekhnya. Nah, yang beginian diharamkan. Pernah suatu hari, ya dalam sebuah hadis disebutkan Mu'az bin Jabal ketika dia pulang dari Syam, dia datang menghadap Nabi, sujud kepada Nabi. Nabi tanya, wahai Mu'az, apa yang kau lakukan? Kata dia, ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Syam, ya orang-orang Nasrani di Syam itu, mereka sujud kepada pendeta mereka. Kata mereka, inilah yang diajak oleh para nabi sebelumnya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berbohong, tidak benar itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku dibolehkan memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, tentu aku perintahkan wanita untuk sujud kepada istrinya. Nah, hadis ini pun menunjukkan bahwa tidak dibolehkan sujud kepada manusia ataupun kepada makhluk apapun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Janganlah engkau kalian sujud kepada matahari ataupun kepada bulan, tapi hendaklah kalian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa sujud itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh sujud kepada siapapun itu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya ada yang berdalil umpamanya, bukankah ya dahulu saudara Yusuf alaihissalam itu sujud kepada Nabi Yusuf? Allah cantumkan ke dalam surah Yusuf, ya. Maka kita sebutkan memang benar itu terjadi pada masa Nabi Yusuf. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang seperti itu. Tapi ketika syariat Nabi Muhammad itu datang, maka ini semuanya dihapus. Dan kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat beliau ialah diharamkan kita itu untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dengan ruku, ini hina bahasa Arabnya, ruku atau menundukkan ya bahu kita, ya punggung kita sebagai bentuk penghormatan kepada orang ya atau kepada tuan guru kita, maka ini juga dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang inhina, ya itu membungkukkan tubuhnya kepada orang lain sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk ya pensucian dan sebagainya. Tapi kalau kita mau bersalaman bagaimana? Ya biasa saja bersalaman tanpa membungkukkan badan kita. Kecuali memang orang yang kita salami orang tua yang duduk di kursi, kan begitu. Tentu harus membungkukkan badan kita ketika kita ingin mencium tangannya, ya orang tua kita yang sudah tua dan sebagainya, atau orang yang dalam keadaan duduk kita berdiri kan begitu. Ya butuh umpamanya sedikit agak menundukkan atau membungkukkan badan kita. Tapi kalau seandainya dia begini, ya kan banyak seperti itu. Maka tidak dibolehkan. Maka larang kalau seandainya ada orang yang bersalaman kepada kita. Saya sering itu ketika menyampaikan ceramah, habis ceramah biasa jamaah menyalami kita. Ada anak muda yang mungkin dia menghormati gurunya, menghormati ustadznya, dia membungkukkan begini. Saya larang, jangan, tidak boleh seperti itu. Biasa saja, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membungkukkan tubuh kita kepada orang lain. Ini yang harus diperhatikan, ya tidak boleh kita itu membungkukkan badan kita sebagai bentuk penghormatan, ataupun tidak boleh kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullah.